ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu ta'ala berkata, ini tentang sholat-sholat sunnah muakkadah. Wa thalathu nawafilah muakkadat, dan 3 sholat nawafil yang muakkad. Ya, sebenarnya bahasa yang paling bagus itu dikatakan sholat nawafil. Sebab nafilah itu ya, atau bahasa yang dipakai di dalam hadits sholat tatawwu. Nafilah dipakai kata nafilah, dipakai tatawwu. Tatawwu itu kadar di atas apa yang diwajibkan. Kadar lebih di atas apa yang diwajibkan. Iya. Jelas ya? Di sini penulis memakai kata nawafil untuk sholat malam, sholat duha, dan sholat tarawih. Kadang di sebagian buku itu dipakai sholat tatawwu. Dia bahas semua di situ tatawwu, termasuk sholat id, sholat istisqa, dan seterusnya. Ya, karena itu sholat semuanya dari sudut hukum nanti akan datang ya. Ada misalnya yang berpendapat sholat id itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Nah, itu disebut sholat tatawwu. Kalau nafilah kan identik kepada sunnah, tapi tatawwu itu kadar di atas apa yang diwajibkan, melebihi apa yang diwajibkan. Yang lebih ini mungkin dia wajib juga, mungkin dia sunnah. Yang lebih itu. Nah, itu makna tatawwu. Makanya tatawwu itu pembahasan lebih luas untuk cakupan sholat-sholat selain daripada sholat 5 waktu. Baik, kata beliau thalathu nawafila muakkadat. Ada 3 sholat sunnah muakkadah. Sholatul laili wa sholatul duha wa sholatul tarawih. Sholat malam jelas ya. Bahkan sholat sunnah yang paling afdal setelah sholat wajib itu adalah sholat apa? Sholat malam. Iya. Dan sholat witir itu masuk ke dalam sholat malam. Sholat witir masuk ke dalam sholat malam. Baik. Kemudian yang kedua, wa sholatul duha, dan sholat duha. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Hurairah, "Ausani Khalil." Ya, kekasihku berwasiat kepadaku untuk 3 hal. Dan itu juga Nabi wasiatkan kepada Abu Darda. 3 hal, puasa 3 hari dalam sebulan. Kemudian sholat 2 rakaat duha. Kemudian witir sebelum tidur. Witir sebelum tidur. Ya, ini wasiat Nabi ya, dijaga. Ada yang terkait dengan puasa, ada yang terkait dengan sholat duha, dan ada yang terkait dengan apa? Sholat malam. Witir sebelum tidur. Jadi itu menunjukkan ini perkara yang muakkad. Dan dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan sholat duha itu banyak. Hanya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari perbuatannya tidak banyak melakukannya. Tidak banyak melakukan dari sholat duha tersebut. Nah, dari situlah muncul penilaian-penilaian yang beraneka ragam dari para ulama tentang hukumnya. Tapi kalau penulis berpendapat ini sholat muakkadah, itu syah-syah saja ya, karena banyak keutamaan di dalam sholat duha. Sholat duha boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 8 rakaat. Ya, itu datang di dalam riwayat-riwayat, bahkan datang dalam sebagian riwayat 12 rakaat sholat duha. Dan sholat duha itu paling afdalnya di waktu matahari sudah semakin panas, itu paling afdalnya. Iya. Dan itu yang dikatakan di Sahih Muslim dari Zaid bin Arqam, salatul awwabin hina tarmadu al-fisal. Sholat duha itu sholatnya orang-orang awwabin yang selalu kembali ketika kerikil-kerikil itu mulai panas. Ya, makanya kalau misalnya waktu duhur jam 12, sholat duha di jam 11, jam 10, itu lebih afdal.
Tapi boleh ya sholat duha dari awal. Kalau sudah matahari sudah terbit, sudah setinggi setombak, itu boleh untuk sholat duha. Baik. Kemudian berikutnya wassalatut tarawih, ini yang ketiga, sholat tarawih. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkannya, iya. Dan beliau juga pernah melakukannya, dan para sahabat mengerjakan hal tersebut. Maka tidak diragukan ini dari nawafil yang muakkadat, yang sangat dianjurkan.